lihat deh, kucingnya lucu ya. Iya, lucu banget. Kamu ngapain sih? Lah, aku kan pacar kamu. Tapi aku gak nyaman. Ih, kayak gitu tuh aku sayang sama kamu. Tapi tetap aja aku gak nyaman. Kamu udah gak sayang aku ya? Gak gitu. Ya udah, aku sebarin video kamu. Makasih. Nih. Sharon, ambil. Sorry. Udah yuk. Ambil Mbah. Ya. Om Kim paling gambreng. Gue duluan. Oke. Sharon jalan kan? Jalan. Sorry. Sampai mana ya tadi? Gue di sini kan ya? Lu tuh kenapa sih diam mulu dari tadi? Gue gak apa-apa kok. Lu serius gak apa-apa, Ren? Gak apa-apa, gue gak apa-apa. Sebenarnya gue udah tahu kok, Ren, kejadian yang kemarin. Sebenarnya dia sering ngancem gue. Gue takut. Kenapa lu takut? Sama korban di sini. Atau kita bantu laporin dia aja yuk. Lu tuh butuh perlindungan, Ren. Coba deh lu cerita ke keluarga lu kek. Gue malu kalau misalnya semua orang tahu. Atau gak, lu cerita aja ke psikolog profesional. Kayaknya gak bisa deh, gue gak sanggup cerita sama orang asing. Kayak bingung gak sih mulainya dari mana? Ya udah, kalau misalkan lu bingung buat ngomong sama orang asing secara langsung, mending konseling online dulu aja. Menurut gue aman sih. Ya udah lu tenang aja. Nanti kita bantu cari psikolognya ya. Ya udah deh, nanti gue coba deh ya. Ya udah, yuk lanjut yuk. Sebelumnya saya menginformasikan terkait apapun yang direcord saat ini itu bersifat aman dan terjamin kerahasiaannya. Baik, boleh jelaskan mungkin apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Sebenarnya aku lagi ada masalah sih. Aku sering dapat ancaman dari pacar aku. Itu ngarahnya ke pelecehan seksual. Cuman aku malu kalau harus cerita sama orang tua. Baik, seperti itu. Beberapa kasus yang pernah saya tangani seperti Sharon, dia seorang mahasiswa Loh. dari Karawang, Emang boleh? pelecehan oleh pacarnya. Nah, lalu advice yang saya berikan Halo, tahu nggak sih, layanan psikologi punya aturan main yang ketat demi melindungimu? Yuk kita bahas. Pernah dengar psikolog cerita kasus klien di medsos? Boleh aja, tapi ada syarat mutlaknya loh. Pasal 27, identitas klien wajib disamarkan sepenuhnya. Nama, lokasi, atau detail kecil tidak boleh disebut. Duanya hanya untuk edukasi. Tanpa alasan kuat atau izin resmi, rahasiamu adalah kunci yang harus dijaga. Dan sekarang konseling bisa online. Tapi, meski lewat layar, legalitas psikolognya tetap nomor 1. Psikologmu harus terdaftar sebagai anggota aktif HIMSI. Ini bukti mereka patuh pada standar profesi kita. Sesuai UU nomor 23 tahun 2022, layanan psikologi harus sah agar kamu mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Pastikan psikologmu punya surat izin praktik psikolog yang masih berlaku. Dan jangan ragu buat bertanya ya. Konseling di tempat umum seperti kafe, itu pelanggaran etika. Privasimu bisa terancam didengar orang lain. Publik membuat rahasiamu mudah bocor ke pihak ketiga. Ruang konseling haruslah privat dan aman. Bukan praktik di tempat umum bisa dianggap membuka rahasia klien. Kita harus menjaga kenyamanan sesi. Jika kamu menemukan praktik tanpa izin atau identitasmu dibocorkan, kamu punya hak untuk bertindak dan melaporkan secara tertulis ke HIMPSI. Siapkan bukti-bukti yang kuat agar aduanmu bisa segera diproses resmi.
Tenang saja, Majelis Psikologi Indonesia yang akan mengurus dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang ada. Jadi klien yang cerdas, pilih layanan psikologi yang beretika, demi kesehatan mental kita semua. Oh iya, Ren. Gimana keadaan lu setelah konseling online kemarin? Gue udah jauh lebih baik kok. Kayaknya gue juga siap deh kalau misalnya harus konseling secara langsung. Iya Ren, gue percaya lu pasti berani. Oh iya, gue udah belajar kok kayak percaya itu penting gitu. Tapi gue harus tetap merasa aman. Lu tenang aja ya, Ren. Kita selalu ada di samping lu kok. Makasih ya.